Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Subhanallahul azim. Yang kami hormati Ustazah SMPI Ahmadul Qadir, yang kami hormati khususnya yang sudah hadir dan akan menemani kita. Nanti insyaallah akan memberikan sambutan ya, koordinator tim Al-Quran yang insyaallah sama semua juga sudah tahu, yaitu Ustazah Aliyah Munafakoh. Ini baru ya, kemarin Ustaz Imam, sekarang Ustazah Aliyah. Dan yang kami banggakan para siswa-siswi, para pejuang mencari ilmu, pejuang menghafalkan Al-Quran. Hadirin semua, pertama-tama marilah kita menjadikan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat melaksanakan kegiatan webinar, yaitu Stadium General Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurah melimpahkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan nanti dapat berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti masuk ke acara berikutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah masuk dalam ruang Zoom yang insya Allah penuh barokah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang juga ikut mendampingi anak-anak untuk sama-sama belajar bersama. Insya Allah nanti akan didampingi oleh Ustadz Faizin MPD. Ini untuk kegiatan hari ini. Saya bacakan kegiatannya ya, ronda acaranya. Yang pertama nanti kita pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga nanti ada sambutan dari koordinator Al-Quran Ustazah Aliyah, dan nanti ada acara inti yaitu Stadium General Al-Quran dengan tema Al-Quran panutan kita. Dan yang terakhir nanti ditutup dengan doa. Untuk acara pertama, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli salihah wa ala syafa'ati Rasulullah. Al-Fatihah. Ini sebelumnya ya, saya sapa dulu ya untuk teman-teman khususnya yang kelas 7A. Mana ini suaranya kelas 7A? Sudah hadir ya? Mana suaranya kelas 7A? Bisa lambaikan tangan dengan chat atau emoticon. Kelas 7B hadir ya? Para ini anaknya Ustazah Aris. Kelas 8A hadir? Siapanya yang hadir? 8A, 8B, 9A yang sangat saya cintai sudah hadir ya, sudah bangun, orang yang ketiduran, dan 9B insyaallah sudah datang ya. Mungkin untuk videonya ya dinyalakan, yang masih belum on silakan di on-kan videonya. Kalau audionya jangan, videonya silakan di on-kan semuanya ya, biar terlihat wajahnya yang berseri-seri.
yang cantik, yang ganteng, tapi tidak boleh saling melirik ya. Cukup ya saya saja. Ya untuk Mbak Farah sudah siap ya untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh teman kita, saudari kita, yaitu Mbak Konita Rahma Faradila, kelas 8B dengan hafalan insyaallah 15 juz. Pada Mbak Farah, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun shadid. Wallahu azizun intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَل وَهَّابُ. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada pun yang tersembunyi di bumi dan langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah,
dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dan berikut dengan terjemahannya yang memberikan keberkahan kepada kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Amin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari koordinator tim Al-Quran. Dalam ini akan disampaikan oleh Ustazah Aliyatul Munafaqah SPD. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus Kepala Sekolah SMPIT Ar-Ruhul Jadid, Ustazah Elia, kepada Ustaz Muhammad sudah gabung ya Ustaz? Sudah masih bergabung bersama kita atau belum? Belum ya Ustaz? Oke. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk bisa bergabung bersama kita semuanya. Dan juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPIT Ar-Ruhul Jadid Jombang yang Ustazah Alia bangga. Oke, langsung saja Ustazah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga untuk anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan apa yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini, sudah hadir dari awal tadi. Mudah-mudahan kesungguhan kita, kesungguhan teman-teman semuanya untuk hadir di majelis ilmi pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendapatkan motivasi nanti insya Allah dari Ustadz Faizin, ya mohon maaf ya, Ustadz Faizin, yang insya Allah nanti akan memaparkan tentang bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Ini akan dituntun kita bahwa Al-Quran yang selama ini kita pelajari, yang kita hafalkan, itu tidak cukup untuk diketahui, tidak cukup untuk dihafalkan sebanyak-banyaknya saja, tapi ada hal yang penting yang harus juga kita perhatikan, sehingga Allah memerintahkan kita untuk belajar Al-Quran ini dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Gitu ya, anak-anak sekalian. Sehingga kita bisa memulai semester genap ini dengan penuh semangat, ya, bertekad menjadi lebih baik daripada sebelumnya, terkhusus dalam mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ternyata tidak cukup kita pelajari bagaimana cara membacanya, tidak cukup kita hafalkan sebanyak-banyaknya, tapi juga untuk kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari hingga ajal tiba, ketika kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu anak-anakku sekalian. Jadi Ustazah minta sepanjang acara pagi hari ini, nanti ketika Ustaz Faik menyampaikan materi, Ustazah mohon dengan sangat kita niatkan dari sekarang untuk kita perhatikan dengan betul, kita jadikan apa yang beliau sampaikan nanti menjadi pedoman dalam hidup kita untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran, karena hakikatnya Al-Quran adalah petunjuk hidup buat kita. Karena petunjuk
Maka harapannya dengan Al-Quran itulah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Tidak hanya dalam kehidupan kita di dunia, tapi juga hingga kelak dalam hidup kita di akhirat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Insya Allah itu anak-anakku sekalian yang bisa Ustazah Alia sampaikan. Sekali lagi, Ustazah berharap ini kita memasuki semester baru dengan penuh semangat baru, semangat menuntut ilmu, semangat untuk semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, semakin mengenali Al-Quran, semakin bermesraan dengan Al-Quran kita. Mudah-mudahan nanti pada hari akhir Al-Quran pun menjadi memberikan syafaat kepada kita. Amin. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Alia yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Semoga ini membawa semangat teman-teman untuk siap menyimak dan untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taib. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Taib Faizin. Insyaallah ini beliau ini sedikit saya bercerita ya sebelum nanti beliau menyampaikan materinya. Beliau adalah guru saya ketika di pondok pesantren di Hamdatul Quran. Dulu ketika waktu saya mondok, jadi kalau sebelum nanti setoran atau belajar sama Pak Yai, itu ada badal ya. Ustadz lah kalau di sini itu saya belajar sama dia Ustadz Pak Izin. Misalnya saya lebih akrab memanggilnya karena dulu di pondok itu panggilnya Kang Faik, tapi sekarang dia sudah menjadi pengasuh pondok pesantren Hamdatul Quran Putri 2 di Ringinagung Kediri. Saya sengaja karena tidak minta kurikulum vitae beliau karena saya sudah cukup tahu sehingga nanti kalau saya ingin menyampaikan sedikit ini lewat pendidikan beliau ya. Beliau aslinya dari Jember, lahir tahun 1989. Beda sedikit sama saya. Beliau 89, saya 98. Hanya beda, angkanya sama, hanya tempatnya yang berbeda di depan dan yang di belakangnya. Beliau menempuh pendidikan kalau S1-nya di IAINIPAS Sawah itu, Institut Agama Islam Al-Falah Asniyah di Jember. Beliau di pondok di Hamdatul Quran itu sudah selesai S1. Dia menjadi Hamdatul Quran, menghafal dan juga belajar banyak hal, sekaligus juga menempuh S2 di Unhasi. Beliau mondok sambil S2 dan luar biasa. Dia juga belajar kitab diniyah di Fathul Quwah. Nah, luar biasa dia ini hari-harinya itu tidak lepas dari belajar, menghafal, tugas kuliah, terus mutola'at yang di diniyah. Pokoknya nanti yang insya Allah banyak manfaat yang kita ambil dari beliau, banyak ilmu yang kita ambil dari beliau. Gitu ya. Insya Allah untuk berikutnya, Bapak sudah siap nih. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Faik Faizin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Quran Jadid, para waka, para ustadz, para santri, siswa-siswi SMP Al-Quran Jadid yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul dalam Zoom meeting. Kita berbagi saja pada pagi hari ini. Kan berarti saya itu sudah lebih bagus ya dari jenengan. Hanya mungkin kami punya beberapa pengalaman yang mungkin kami bisa berbagi dengan jenengan.
yang mungkin panjenengan belum mengalami, atau sebaliknya jenengan juga punya pengalaman yang mungkin saya juga belum pernah mengalami. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman dengan harapan pengalaman-pengalaman yang kita bagi ini yang bisa menjadikan inspirasi kita untuk lebih semangat dalam belajar, membaca dan menghafal Al-Quran serta menghafalkannya dalam kehidupan. Sebelum kita berbincang-bincang, kami ingin memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Karim. Nama saya Muhammad Taib Faizin. Saya asli dari Jember, mondok di Jogoroto, Jombang, pondok Hamalatul Quran, dan sekarang berdomisili di Kediri, tepatnya di pesantren Hamalatul Quran Putri 2 Ringin Kediri, Jawa Timur. Saya menghafal Al-Quran ini untuk didekatkan sekitar tahun 2011. Ya, 2011 kita menghafal Al-Quran bersama dengan Ustadz Karim Benzema. Alhamdulillah saya dulu menghafal Al-Quran dalam waktu 106 hari proses ziyadah atau menambah hafalan dan murojaah hingga tasmi' 30 juz sekitar 10 bulan. Jadi totalnya kalau dihitung dari proses ziyadah hingga murojaah dan tasmi' 30 juz kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Tentunya itu tidak lain adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kami khususnya. Yang kedua, di samping itu adalah fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kami rasakan keberkahan dari doa kedua orang tua, khususnya ibu saya. Karena ketika saya menghafal itu dulu, bapak saya sudah meninggal semenjak saya SMA. Kelas 2 naik kelas 3 itu bapak saya sudah meninggal. Adik saya 3 masih kecil-kecil. Dan dengan bermodalkan doa restu dari orang tua saya yaitu ibu, alhamdulillah saya yang kategori anak biasa ini, artinya saya juga tidak secerdas Ustadz Karim. Kalau Ustadz Karim itu kan memang di pondok ya, itu dikenal anaknya pinter. Kalau saya ini termasuk ya anak yang biasa-biasa aja, tapi mungkin itu ya barokah doa dari orang tua saya yaitu ibu. Jadi, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz mulai dari nol, mulai dari ngawali dari awal itu selesai 3,5 bulan atau pasnya 106 hari. Yang ketiga, selain dari itu adalah fadl dari Allah dan juga doa dari orang tua, itu adalah saya rasakan dari keistiqomahan dan keikhlasan dari guru. Dalam hal ini Pak Yai, yaitu Pak Yai Ainul Yakin, pengasuh pada pesantren Hamalatul Quran. Ketika saya menghafal dulu, itu santrinya masih ada 14 anak. Dan langsung dididik oleh beliau. Ketika saya ini malas, nah itu ada yang membimbing, yaitu Pak Yai. Saya kan termasuk orang yang paling malas sedunia. Yang paling malas sedunia itu saya itu, wah biasa. Kalau sampai dari orang yang malas itu saya itu. Tapi karena lingkungan yang memaksa saya untuk belajar dan membaca dan menghafal Al-Quran, ya mau tidak mau saya sedikit demi sedikit mulai mengikuti lingkungan yang ada di saya ketika itu. Maka saya menyimpulkan dari beberapa pengalaman saya menghafal Al-Quran di pesantren Hamalatul Quran, ada beberapa poin yang mungkin pada kesempatan kali ini bisa kita bagi dengan teman-teman ya. Yang mudah-mudahan
bisa bermanfaat ya. Yang pertama yang perlu diingat adalah bahwa Al-Quran itu mukjizat. Karena itu mukjizat, jadi menghafalkannya pun mudahnya menghafal itu juga termasuk sisi dari i'jazul Quran, sisi dari kemukjizatan Al-Quran. Maka orang menghafal Al-Quran tidak boleh hanya sekedar mengandalkan kemampuan pribadinya, mengandalkan kemampuan otaknya. Karena pengalaman saya sendiri, teman saya itu ada itu, yang Ustadz Karim pastinya juga tahu. Saya punya teman di pondok itu anak Jember. Dia itu pinter anaknya, suaranya enak, fasohahnya bagus, hafalannya cepat. Itu waktu kegiatan sukanya itu di warung, ngopi, rokok. Tiba-tiba waktu bel setoran itu langsung dia itu buat hafalan beberapa menit sudah nyambung, sudah disetorkan ke Pak Yai. Dia itu cerdas. Tapi dia itu mokongan. Tahu mokong ya? Mokong itu waktu kegiatan tak ikut, waktu setoran kadang ada, kadang tidak ada. Sukanya main aja. Gak serius lah dalam belajar. Ternyata dalam perjalanan dia menghafal Al-Quran itu tidak selesai. Belum selesai di tengah perjalanan sudah di DO sama Pak Yai, dropot karena banyak pelanggaran. Nah, satu lagi saya punya teman di Jombang, di daerah Diwa, tepatnya di desa Tanjung Anom, di dekatnya MTSN Diwa. Nah, itu teman saya itu anaknya biasa-biasa aja. Ngajinya pun ya tidak begitu lancar. Kadang-kadang itu sering dimarahi sama Pak Yai. Nah, ngaji cuma bideng-bideng. Suaranya itu agak bideng. Suaranya agak bideng-bideng gitu. Sering dimarahi sama Pak Yai, tapi dia itu tidak putus asa. Setiap hari dimarahi sama Pak Yai, ditegur, ya dibenahi, terus lagi. Besoknya ditegur lagi, terus lagi, terus seperti itu. Akhirnya ya kira-kira dalam waktu hampir 1 tahun lah dia bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz dan sudah tasbih 30 juz. Padahal ya kalau kemampuannya biasa saja. Dia itu ngafal 1 hari itu kadang 1 kaca aja itu tidak dapat itu. Baulat itu ya. Tapi karena dia itu istiqomah ya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh akhirnya. Jadi para teman-teman, para siswa dan para penghafal Al-Quran yang ada di sini, yang pertama adalah kita harus punya kesungguhan, usaha yang sungguh-sungguh dalam menghafal. Kalau memang kita sudah niat di awal ini, kita ingin belajar, membaca, dan menghafal Al-Quran bersama dengan Al-Quran, sudah itu ditekuni. Perkara hasil itu urusan belakang, sampean jangan melihat hasilnya dulu. Sampean usaha aja dengan sungguh-sungguh. Karena Gusti Allah itu tidak hanya sekedar melihat hasilnya, tapi melihat dari seberapa besar usaha kita. Allah juga tidak menilai seberapa lancar hafalan kita, ya. Tapi yang dinilai adalah seberapa besar kita untuk berusaha melancarkan hafalan itu. Nah, jadi zaman tidak usah besar, tidak usah galau ya. Kalau waktu menghafal, habis hafal, terus kadang lupa, terus dihafalkan lagi, lupa lagi, itu sudah biasa lah manusia. Menghafal lupa manusia, tidak apa-apa. Yang penting kita terus. Jadi yang pertama usaha, harus ada usaha yang sungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah kalau kita itu usaha dengan sungguh-sungguh akan berhasil. Istiqomah. Tapi yang jangan memburu karomah, memburu kemuliaan. Karimun ya, orang yang mulia itu Karim. Kata pepatah itu kan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat, 1000 kemuliaan. Jadi mbak-mbak, mas-mas, ini sampean jangan hanya sekedar mencari kemuliaan,
dengan menghafal Al-Quran, misalkan seperti itu ya. Tapi kita utamakan dari istiqomahnya. Istiqomah bersama dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita itu istiqomah, karomah itu akan datang. Kita tidak memburu karomah, tidak memburu kemuliaan, tetapi kita memburu istiqomah. Tapi kalau istiqomah itu kita jaga, insya Allah kemuliaan akan diberikan. Itu sudah satu paket. Seperti halnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita tidak usah minta sama Gusti Allah, ya Allah, saya minta ya Allah 2 tambah 2 itu jadikan 4 ya Allah. Kita tidak minta pun itu sudah pasti itu. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kayak gitulah kira-kira. Pokoknya kalau kita itu memang konsisten istiqomah bersama dengan Al-Quran, ya secara otomatis pasti juga memberikan kemuliaan di dunia dan terlebih kemuliaan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama itu ya, jadi ada usaha. Yang kedua, kita harus punya prinsip hari sekarang itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Cara bahasa mudurone iku mak to be excellent. Jadi setiap hari harus ada peningkatan. Kalau sampean itu menghafal Al-Quran, jangan berjalan di tempat. Ya, siap, gerak, maju, gerak. Wah, tidak maju jalan ya. Berjalan di tempat ya. Kan seperti itu. Jadi kalau memang kita itu sudah komitmen untuk belajar menghafal Al-Quran, ya harus ada peningkatan. Setiap hari ada progres, ziyadah, nambah hafalan. Terus nanti dihafalkan juga ada progres murojaah, menjaga hafalan. Terus ditingkatkan terus seperti itu. Jangan sampai berpedoman, sudah saya cukup hafal juz 30 aja. Atau saya nanti lulus dari ARJ cukup hafal sampai 5 juz saja. Ya, jangan. Kalau bisa, meskipun ada target dari sekolahan, misalkan sampean lulus targetnya kudu hafal 10 juz. Nah, zaman harus punya target, saya harus bisa hafal 30 juz. Nah, perkara nanti ketika sudah lulus kok belum hafal 30 juz, baru hafal misalkan 29 juz, ya tidak apa-apa. Nanti yang 1 juz diteruskan setelah lulus dari ARJ. Ya. Jadi harus ada peningkatan setiap hari. Jangan sampai pancet, jangan sampai monoton berjalan di tempat. Yang selanjutnya ya, kita itu harus sabar. Bahasanya di kitab Al-Ala itu istibar. Istibar. Istibarin. Nah, itu ya, istibar. Tidak hanya sekedar sabar. Tidak, bahasanya itu tidak sobarun, tapi istibar. Jadi mudi-mudi sabar. Jadi betul-betul berusaha dengan kesabaran. Kenapa? Karena jalan untuk menuju hafal Al-Quran itu tidak mulus, ya, tidak mulus seperti kita itu lewat di jalan tol atau kita itu tidak ada ganjalan itu, ya itu pasti ada. Namanya orang itu punya tujuan, pasti di situ pasti ada halangan yang merintang. Bagaimana kita ketika menghafal itu selalu berusaha untuk sabar ketika ada halangan yang merintang, ya kita harus berusaha untuk telaten dan mencari solusinya. Pasti itu ada solusinya, tidak mungkin itu Insya Allah membuat masalah tanpa solusi. Pasti ada solusi. Dia membuat Insya Allah menciptakan masalah itu sepaket dengan solusinya. Ada yang masalahnya itu menghafal, kadang-kadang masalah ekonomi. Nah, ada. Waktu ngapal ternyata orang tuanya terkendala ekonomi sehingga mengharuskan dia itu harus membantu orang tua, dan ada lagi kendalanya masalah kesehatan. Enak-enak ngapal, ngeluh. Tahu ngeluh ya? Ngeluh itu pusing. Atau sering sakit, demam dan sebagainya. Atau juga mungkin masalah keluarga,
atau kalau anak cewek sekarang itu masalah dengan cowok, atau cowok masalah dengan cewek, nah, itu macam-macam. Bagaimana kita bisa menyikapi semua itu ya? Terus sabar. Nah, saya dulu juga ketika menghafal banyak sekali godaan. Kalau saya itu ketika menghafal, godaan yang paling besar saya menghafal itu adalah malas. Itu yang paling besar, musuh saya itu malas. Nah, malas saya itu berwujud dengan ngantuk. Suka mengantuk. Ya, kata istri saya, turuan ya, betul. Saya adalah orang yang paling ngantukan. Ya, mohon maaf ya. Saya kadang-kadang itu waktu kuliah, Mbak Ita itu pastinya tahu itu. Saya waktu kuliah itu, saya masuk kelas itu sama Mbak Ita sudah dibengoi. Ayo Mas Faik, membaca doa masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wah, itu doa mau tidur. Ya, karena saya itu orangnya ngantukan ya. Ketika saya di kelas kadang-kadang itu ngantuk. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena kita sudah punya komitmen, punya tujuan yang mulia. Ya ngantukan pun itu juga harus berani. Ketika saya menghafal, waktu ngantuk itu ya, ngantuk itu saya buat wudhu. Ketika hafal baru dapat 10 menit, 15 menit, lagi setengah jam itu sudah mulai ngantuk, Qurannya jeblok, nah, terus langsung saya buat wudhu itu, kejeding, ambil air wudhu. Habis wudhu dapat 5 menit, saya ngantuk lagi. Akhirnya saya buat berdiri itu. Waktu menghafal dengan duduk masih ngantuk, saya buat berdiri. Berdiri dapat berapa menit, ngantuk lagi. Akhirnya saya buat dengan jalan-jalan. Dengan jalan-jalan itu kadang-kadang sampai ngaji ya. Saya kunus sufaha minan nasi ma wadahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mantap. Akhirnya saya buat dengan jalan-jalan, dengan wes pokoknya gimana, kadang-kadang itu saya buat olahraga sambil lari biar tidak ngantuk, kemeringat. Kadang-kadang sudah saya buat lari sudah kemeringat, saya selesai ngos-ngosan itu habis berapa menit ngantuk lagi. Nah itulah. Tapi pada intinya begini, selama kita itu punya niatan yang kuat, insya Allah ngantuk itu bisa terasa. Kalau ada semangat itu kita insya Allah ngantuknya itu bisa. Tentunya gini wes, mbak-mbak atau mas-mas itu ketika melihat TV atau nonton bola, nah itu kan semangat ya. Barcelona melawan Persebaya, umpamanya. Barcelona bintangnya Karim Benzema. Real Madrid. Oh, Real Madrid. Aku daru. Wah, itu karena semangat melihat menonton bola, jadi tidak ngantuk. Kayak gitulah kira-kira. Kalau kita itu semangat dalam Al-Quran, insya Allah ngantuk. Ya Mbak ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Yang kedua itu harus sabar. Harus berusaha sabar. Apapun yang menghalangi, yang merintangi, yaitu kita berusaha untuk sabar dan bisa terus berlanjut. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama usaha yang sungguh-sungguh, yang kedua harus ada peningkatan, yang ketiga harus sabar. Yang keempat itu, ini saya tulis di otoritas saya. Yang keempat, berusaha untuk menghargai waktu. Berusaha untuk membagi waktu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu terbuang dengan sia-sia. Nah. Ojo HP ya, main game ayo. Game noto foto itu ya, kadang game apa itu sing tembak-tembakan itu jenenge. Apa itu nang ngarim? Golden nate main game. Golden apa? Golden
Mobile Legend. Mobile Golden Oh, Mobile. Mobile Legend. Oh iya, aku tak Kalau ngerti. diingatkan. Anak cilik-cilik kok ngerti ta mainan mobile aku bingung iku main iku. Piye carane nembak kok moro-moro menang, moro-moro kalah iki. Heavy flag gitu. Itu apa namanya itu? Legend itu. Nah, jadi kalau kita sudah niat untuk melakukan, ya tolong waktunya itu dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jangan sampai waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Karena kata bahasa Arab, al-waktu kasai. Ya, waktu itu seperti pedang. Ya, di dalam ketok. Kalau sampai tidak bisa ngetok, ya kena ketok. Artinya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Times is money. Kata orang Inggris itu. Nah, waktu itu seperti uang. Artinya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau uang yang hilang itu bisa kita cari. Bisa kembali lagi. Kita punya uang 100.000 terus hilang. Bisa minta lagi sama mboknya, sama Pak E. Pak E, nyetroni. Ya, masih bisa. Kita punya mainan mobil-mobilan hilang, bisa beli lagi. Kita punya barang-barang berharga hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu yang hilang, itu tidak akan bisa kembali lagi. Tidak bisa kita cari kemana. Kita tidak bisa memutar roda waktu untuk kembali ke asalnya. Kita sekarang jam 12, kita tidak bisa memutar roda jam itu kembali ke jam 9. Yo bisa sih memutar balik jam 9, tapi kita tidak akan bisa mengalami waktu yang telah kita lakukan pada jam 9 yang lalu. Jadi tolong hargai waktu. Kalau memang kita itu komitmen menghafalkan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena orang itu tidak tahu besok yang mau ngapain itu enggak. Ya kita bisa merencanakan, tapi yang menentukan. Maka yang selanjutnya adalah jangan sampai menunda-nunda. Nah, biasanya penyakitnya orang menghafal Al-Quran, penyakitnya orang murojaah itu suka menunda. Harusnya bisa deres sekarang, ya nanti aja lah. Ini sekalian mendelok TV, atau menutupkan main game, menutupkan chattingan di WA, atau menutupkan main IG dan sebagainya. Jangan ya. Jadi kalau kita tuh sudah punya komitmen, tolong lakukan sekarang, jangan menunggu nanti atau besok. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa melakukan sesuatu yang kita rencanakan nanti atau besok. Misalkan gini, Mbak atau Mas sekarang punya waktu sebenarnya ya untuk membaca Al-Quran. Misalkan di sekolahan waktu istirahatnya setengah jam, sudah makan, sudah main, sudah ngapain, sudah ya masih ada waktu kosong. Ini kan sebenarnya ada kesempatan, tapi Mbak, Mas, wah, sudah nanti aja, saya tak ngaji nanti setelah pulang dari sekolah. Ternyata nanti setelah pulang dari sekolah, Mbak sudah capek, sudah ngantuk, tidak bisa deres, tidak bisa mengaji, tidak bisa. Maka belajar menghafal Al-Quran itu jangan ditunda. Ketika ada waktu, ya lakukan sekarang. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang sukses dirinya adalah mereka yang mampu mengendalikan waktu, tidak dikendalikan oleh waktu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kita itu harus selalu berpikir positif. Bahasa Inggrisnya positive thinking. Kita harus selalu berpikir positif. Namanya orang menghafal Al-Quran kan ya kadang-kadang itu ya pasti ada kendala lah. Kadang ayat yang dihafal itu kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan, kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Maka kita harus berpikir positif. Kita harus yakin sama Gusti Allah. Karena yang ngasih hafal itu Gusti Allah, bukan kita.
ada orang di TV itu ya, teman kalau lihat di RCTI itu ada siapa itu Mas Naja itu. Nah itu kan dari sisi kemampuan otak itu masih mending sampean-sampean semua. Tapi nyatanya beliau bisa menghafal. Nah, itu artinya kita tidak boleh pesimis, putus asa. Itu tidak angsal. Buatan angsal. Kita harus yakin sama rahmatnya Gusti Allah, sama rahmatnya. Karena kalau orang itu putus asa itu termasuk ciri orang kafir. Kata Al-Quran begitu. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang putus asa sama rahmati Gusti Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh putus asa dengan rahmatnya. Karena orang diberikan bisa hafal Al-Quran itu juga dirahmatillah, salah satu bentuk dari rahmat Allah SWT. Ya, harus berpikir positif, ya, jangan putus asa, harus optimis, jangan pesimis. Saya dulu pernah ikut kajiannya guru saya, Bapak Profesor Shihab, waktu di Jakarta dulu, di PSG, Pusat Studi Al-Quran. Dia pernah ditanya sama murid-muridnya. Nah, punten, Bib, saya mau tanya, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Itu lalu beliau mencontohkan dengan mengambil gelas, dikanya gelas ya. Mengambil gelas, terus diminum gelasnya, diminum airnya, disisakan separuh. Terus beliau bilang, kalau orang optimis itu bilang, tenang, airnya masih ada separuh. Tapi kalau orang pesimis, dia bilangnya itu, aduh, gimana ini? Airnya tinggal separuh. Padahal kondisinya sama. Sama-sama airnya ada setengah gelas. Tapi pandangan orang optimis dengan pandangan orang pesimis itu berbeda. Kalau orang optimis itu melihat potensi yang ada di situ. Oh, tidak usah khawatir, tenang. Ini masih ada air setengah gelas. Tapi kalau orang pesimis, dia bilangnya, waduh, gimana? Airnya tinggal setengah gelas lagi. Nanti kalau saya ngelak, nanti kalau saya mau ngombe gimana? Itulah. Maka kalau orang ingin berhasil, itu harus punya pikiran yang positif. Jangan punya pikiran yang negatif. Oke. Yang nomor yang nomor 6, kita hendaknya itu belajar dari pengalaman. Nah, karena katanya orang Inggris itu experience the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru terbaik, termasuk pengalaman dalam menghafal Al-Quran. Oh ya, pengalaman dalam baik itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang kurang baik. Semua orang pasti punya pengalaman. Maka jadikanlah pengalaman itu sebagai pembelajaran untuk ke depan yang lebih baik. Kalau memang itu pengalamannya baik, ya bisa diteruskan. Kalau pengalamannya kurang baik, ya jangan diteruskan. Karena ciri orang mukmin itu adalah mereka tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Kalau sampai tidak pernah terjatuh dalam lubang, terus sama ulangi lagi, jatuh lagi. Nah itu ya apa jenenge itu. Sudah tahu kalau dia itu jatuh di situ ada lubang, besoknya lewat lagi di situ lagi, jatuh lagi. Nah, jangan sampai mengulang terjatuh ke dalam lubang yang sama. Itu belajar dari pengalaman. Kalau memang sama ketika menghafal punya pengalaman yang baik, punya teman yang baik yang bisa membantu mendukung sampean itu untuk belajar,
membaca dan menghafal Al-Quran, yaitu diteruskan. Kalau kiranya pengalaman yang kurang baik, misalkan waktunya habis karena sesuatu yang tidak berguna, apa itu HP, apa itu TV, atau itu main aja itu, nah itu jangan diulang bolak-balik ya. Cukup sekali 2 kali pengalamannya kurang bagus dan diganti dengan pengalaman. Jadi orang sukses itu orang yang belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir, orang sukses itu yang mau memikirkan orang lain. Jadi sukses itu tidak bisa sendirian. Sukses berhasil itu pasti ada temannya. Contohnya orang menghafal Al-Quran, ya dia tidak bisa ngafal sendiri gitu aja, pasti butuh guru yang menyimak, kadang-kadang butuh teman untuk penyemangat dan sebagainya, butuh orang tua yang menyemangati, yang mendukung, yang membiayai, butuh guru yang membimbing, butuh teman sebagai support dan seterusnya. Murid bisa sukses karena ada guru, dan sebaliknya guru juga sukses karena adanya murid. Dia bisa berhasil dalam mengajar, dalam mendidik, ya karena ada yang diajar, ada yang dididik, ada yang dibimbing. Kalau tidak ada yang diajar, yang dibimbing, yang dididik, ya tidak bisa mengukur kesuksesannya karena dia tidak ada yang dididik. Semua pasti butuh orang lain. Tidak bisa orang itu sukses sendirian. Ya. Orang organisasi juga seperti itu. Ketua tidak bisa dia itu berjalan sendirian. Dia butuh sekretaris yang nulis, butuh bendahara yang mengatur keuangan, butuh organisasi di bawahnya yang mendukung kegiatannya. OSIS, nah, tidak mungkin ketua OSIS itu dia berjalan sendirian. Ketua kelas dia ngeresik-resik dewean, atur kelas dewan. Semua pasti butuh orang lain, termasuk kesuksesan kita dalam belajar dan menghafal Al-Quran itu juga membutuhkan peran dari orang lain. Maka kita tidak boleh sombong ketika diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena itu sebenarnya adalah akumulasi atau kumpulan dari kesuksesan yang sampean bisa belajar dengan baik di ARJ, yaitu karena ada satu saudara yang membimbing, ada orang tua yang membiayai, ada teman yang mendukung, dan sebagainya. Jangan dilupakan itu ya. Kalau sampean sudah besar, sudah kemana-kemana itu orang sukses, ingatlah asalnya sampai dari mana. Kalau selama kita itu masih nempel sama asal kita, insya Allah kita tidak akan kering, akan selalu basah, akan selalu disirami. Seperti halnya daun, selama dia itu masih nempel di pohon, dia akan tetap hidup. Kalau daunnya itu sudah tidak mau nempel di pohon, sudah melepaskan diri, jatuh ya jadi resek, disapu, dibuang, dibakar gitu aja. Maka jangan sampai melupakan jasa-jasa dari guru-guru kita, khususnya orang tua kita dan ibu, terutama ibu. Ibu itu yang paling besar jasanya pada kita. Jangan sampai ditinggalkan. Baratnya pohon itu, ibu itu jadi akarnya. Akar itu yang menopang tumbuhnya tanaman, yang menyalurkan sari-sari makanan dari dalam tanah ke dalam seluruh anggota tanaman. Gendongan, ini bu, gendongan bu, gendongan bu. Nah, mayoritas tanaman tidak bisa tumbuh tanpa kebanyakan butuh akar. Dan sebegitu besar peran akar itu ya. Semakin tinggi pohon akan semakin besar, semakin kencang angin yang meniupnya. Dan semakin pula dibutuhkan akar yang kokoh.
Begitu besar peran akar itu dalam tanaman, tetapi akar itu ikhlas ya. Dia tidak mau menampakkan diri. Dia cukup hidup di dalam tanah saja, bersembunyi di dalam tanah. Dia sudah senang, sudah bahagia ketika melihat pohon itu bisa hidup, tumbuh, subur, bisa berbuah, bisa dirasakan buahnya oleh orang banyak. Meskipun akar sendiri tidak pernah merasakan manisnya buah. Itulah orang tua kita, ibu bapak kita itu. Mereka itu sudah senang melihat sampean itu sukses. Mereka tidak minta apa-apa, gak njaluk apa-apa, gak njaluk duit nang sampean, gak njaluk sampean dikongkon yang gawe ngene. Sampean hanya disuruh untuk rajin belajar, untuk rajin mengaji. Syukur-syukur bisa menghafal Al-Quran. Itu sudah kado terindah dari sampean kepada kedua orang tua. Jadi kesuksesan sampean itulah yang paling dinanti-nanti oleh orang tua. Jadi jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Oke. Karena sukses kita itu adalah dari hasil jerih payah kedua orang tua, khususnya ibu. Jadi sebenarnya kalau ada orang sukses itu, yang sukses itu bukan dirinya, tapi orang tuanya. Yang sukses bukan dirinya, tapi guru-gurunya yang sabar, yang telaten mendidik dan mengarahkan. Awake dhewe garek manut ngono tok ya. Kan orang tua, guru itu sudah punya pengalaman yang pernah beliau alami dan belum pernah kita alami. Beliau pernah muda, tapi kita belum pernah tua. Maka sampean garek manut karo wong sing tuwa, manut sama orang yang pernah punya pengalaman sebelumnya. Insya Allah kalau kita itu manut, akan menjadi orang yang berhasil, yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin sementara itu dulu Kang Karim ya. Gimana? Sudah cukup? Oke, nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Oh ya. Tapi sebelum melanjutkannya jawab ya, saya meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Baik, bahwa beliau itu katanya malas, tapi itu membohongi dirinya sendiri. Beliau itu saksi nyata betapa dapatnya saya di pondok, dan saya saksi betapa rajinnya beliau di pondok. Wow. Itu benar itu fakta. Jadi beliau itu tidurnya itu bukan ingin tidur, tapi ketiduran selalu itu. Belajarnya itu luar biasa menghafal. Itu kalau malasnya kan ngantuk, kalau ngantuk utuh lagi, habis itu berdiri, habis berdiri ngantuk lagi berjalan. Kalau saya nggak malas, cuma ya yang dicanda itu macam-macam. Kadang ya dolin rono. Kalau sampai ini, masya Allah, derasnya itu luar biasa. Dan yang luar biasa ini buat penyemangat kita semua, gitu. Beliau itu menghafal Al-Quran, waktu ziyadah itu hanya dalam proses 3,5 bulan sudah selesai. Dan untuk murojaah sampai tasmih tadi disampaikan beliau sekitar 10 bulan. Di ziyadah dan murojaah sampai tasmih kurang lebih ya 1 tahun lebih sedikit lah. Dan saya ini adalah mukhadim beliau. Mukhadim itu muridnya ya. Saya belajar fasohah pada beliau, mulai ta'awud, al-fatihah. Sebelum saya menghafal itu, binader itu sama beliau setengah tahun. Jadi setengah tahun itu hanya untuk belajar membaca sama beliau. Ini luar biasa. Oke, generasi awal nih. Beliau masuk 2011, saya masuk 2012. Tapi capaiannya yang beda jauh. Masuknya nggak beda jauh, capaiannya yang beda jauh. Ini untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ini khusus apa saja, maksudnya apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, silakan tanyakan. Insya Allah beliau bisa menjawab itu. Iya, ada yang tanya. Ini ada yang tanya nih, Pak, saya baca. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Abdullah Idris. Ini kan ada yang tanya kan, bagaimana
cara pandang seorang hafiz dalam menghadapi kesulitan. Karena yang saya ketahui, kebiasaan sehari-hari seorang bisa mempengaruhi cara pandangnya. Mungkin Ustaz Faik lebih paham dengan pertanyaannya. Dalam menghadapi kesulitan ya. Iya. Iya. Jadi gimana ya? Ya memang dalam proses belajar dan menghafal Al-Quran itu tidak luput dari namanya. Ya sebenarnya bukan sulit ya, kalau kita bilang sulit itu kurang pas ya, karena Allah sendiri itu menjamin bahwa Quran itu mudah untuk dihafal. Manafal yasar dan Quran ini dikri bahal ya. Tapi kalau berat ya bisa. Berat. Yang berat itu karena istiqomah. Nah memang tinggal memang kadang cara pandang orang itu berbeda-beda, yaitu memang sudah sewajarnya. Tapi kalau dari awal memang kita sudah punya niatan yang kuat untuk menghafal Al-Quran, ya, untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi segala cara pandang yang berbeda-beda itu insya Allah masih punya. Mungkin begini ya, contohnya gini, ada dalam satu keluarga itu yang mengatakan Quran itu penting untuk dihafal. Ada lagi yang mengatakan nyapa sih ngapal Al-Quran, soro-soro ngapal Al-Quran. Nah, itu mungkin nanti akan menurunkan sebuah kesulitan. Ya, jadi kembali kepada yang pertama tadi itu ada himmah, ada semangat dalam belajar. Ya. Halo, botolnya dicuci, oke. Bu. Oke, ini botolnya dicuci ini. Ya, jadi kesulitan itu pasti ditemui oleh setiap orang. Tapi dalam hidup kita tentu harus ada prioritas ya, harus ada yang diprioritaskan. Kita belajar macam-macam itu jarang ya, yang bisa unggul semuanya. Kadang-kadang orang itu unggul di salah satunya. Contohnya di kelas, Mbak Konita ini pinter matematika. Mbak Nashwa ini pinter bahasa Arab. Suka sama bahasa Arab. Misalkan. Mas Auzaye Hafi Abidin. Nah, ini suka olahraga. Pinter, unggul di bidang olahraga. Mbak Hanin Alif Jadwa. Ini suaranya enak. Kayak Korea internasional. Ya, macam-macam. Jadi dari cara pandang yang berbeda-beda itu dan dari bidang yang bermacam-macam, seseorang harus bisa mengambil prioritas dalam hidupnya. Kalau memang sampeyan memilih prioritas sampeyan itu hafalan Al-Quran, ya secara otomatis jenengan harus bisa membagi waktu itu dengan banyak bersama dengan Al-Quran. Itu sudah konsekuensi. Apa aja, sampean misalkan pengen jadi pebulu tangkis yang unggul, seperti Mbak Susi Susanti atau siapa itu Taufik Dayat, maka secara otomatis waktu mereka akan banyak bersama dengan raket dan kok, bersama dengan bulu tangkis sampai dia bisa juara nasional, juara internasional, juara dunia. Ya karena dia banyak berlatih menghabiskan waktu bersama dengan bulu tangkis. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi, khususnya dalam menghafal Al-Quran, kalau memang itu sudah menjadi prioritas dalam hidup kita, tujuan utama kita itu bersama dengan Al-Quran, dengan cara menghafalkannya, insya Allah segala kesulitan yang ada akan bisa dihadapi, bisa dilalui dengan baik. Kita nggak tahu Ustaz, menawi pripun Ustaz, ada yang
kurang pas atau kurang sesuai dengan maksudnya, monggo di follow. Satu Chris mana ini mungkin ingin menambah. Yang kami satu Chris juga gimana pertanyaannya tadi? Oh, good. Oke, ini menyinggung sedikit yang barusan disampaikan Ustaz Faik untuk Qori'ah internasional. Masya Allah, baru saja kemarin di pondok beliau di Haki Fitri 2 berdatangan tamu Qori' internasional juara satu dunia, yaitu Ustaz Samsuri Firdaus. Kemarin di pondok beliau ngimami tahajud, ngisi motivasi di pondok. Itu saya bisa tahu karena saya mengikuti channel YouTube beliau. Jadi kalau ingin lihat seharian beliau setiap hari itu upload beliau ngimami tahajud setengah juz itu menggunakan berbagai macam qiraah, karena beliau ini juga tamkir asabuah. Kalau kita qiraah hasil saja menghafaz ya, itu belum lancar. Beliau itu sudah 7 qiraah. Jadi di dalam waktu beliau mengimami ada Imam Qolon, Imam Waras, Imam Hamzah. Mungkin apa Ustaz? Belum tambatan nih. Oke, leres. Nah, ini jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Ini Pak Izin atau PP Haki Putri, jangan bisa melihat di YouTube itu, insya Allah ada di situ. YouTube Pak Izin sama PP Haki Putri. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe. Lonceng. Iya. Soal itu kegiatannya luar biasa yang berkaitan dengan Al-Quran. Biasanya ada orang-orang hebat yang ke sana. Kemarin ada Bapak Afsin Saho. Kalau jenengan lihat mushaf Al-Quran, nah itu ada di Lajnah itu? Lajnah Pentasihan. Lajnah Pentasihan Al-Quran di Indonesia ada nama Kiai Haji Afsin Saho. Nah, itu anaknya beliau mondok di Ustaz Faik ini. Banyak ulama besar yang dipondokkan ke Bapak. Kalau tidak salah dulu Ustaz, juga ada anak RJ yang di Haki Putri, cuma saya kurang tahu siapa. Ada yang ARD sini yang sempat di sana. Cuman bedanya kalau di ARC kan programnya di sekolah ya. Kalau di sana memang tidak sekolah anak-anak. Sekolahnya hanya entah berapa bulan atau gimana itu. Iya. Ya, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi ya. Untuk anak-anak, barangkali mas-mas, mbak-mbak yang biasa yang ngeluh, apal gak apal-apal, habis apal hilang atau yang lainnya. Silakan itu Mbak Zahra Aizatul Haq itu. Silakan bertanya itu. Itu. Ini kelas berapa Ustadz Karim? Yang ikut ini kelas berapa ini? Ini semuanya Ustadz. 7, 8, 9. Pokoknya ada 6 kelas. Jumlah keseluruhan mungkin 170-an ya. Kemudian hadir tadi sudah 100 berapa nih? 140. Ini cukup banyak. Monggo teman-teman, silakan bertanya mumpung masih bersama Ustadz Faik. Monggo, Mbak Konita Jasmine. Kelas 9. Kelas 7. Oh, 7. Kelas 7. 7B ku kelasnya. Oh, bukan kenal lagi. Atau itu siapa itu? Mbak Arifia, monggo bertanya apa Mbak Arifia? Ya, ini sambil menunggu teman-teman yang bertanya Ustaz ya. Saya sendiri lah yang bertanya. Kalau saya ini juga murid jenengan, berarti pantaslah bertanya-tanya. Lihat dulu waktu belajar sama beliau saya itu menyesal karena tidak serius saking dapatnya. Beliau itu ya luar biasa dalam mengopeni kompetinya. Nah, semoga nanti ketika atau di surga Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ingat saya punya murid namanya Abdul Karim. Karim Benzema. Ya itu panggilan saya di pondok ya, itu Benzema. Pak Yai semuanya kalau manggil saya Kang Benzema. Kalau di sini sudah. Ya, saya mau bertanya gini dan karena kebetulan saya juga menemani kelas 9 ya,
jadi wali kelas 9. Nah, ketika nanti sudah keluar dari akhir ARJ, kalau sudah lulus ya, lulus SMP, nanti kelanjutan nasib hafalan Qurannya ini gimana? Kalau mondok ya sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau memang bisa mondok ya, alhamdulillah. Kalau lanjut ke sekolah yang ada program tahfidz juga alhamdulillah. Tapi seandainya nanti lanjut ke SMA negeri atau yang lainnya yang tidak ada program tahfidz Quran, nah untuk merawat hafalannya atau menambah itu gimana? Oh iya. Loh, di ARJ belum ada SMA-nya dah? Belum, masih TK sampai SMP. Oh ya, nanti sekalian SMA aja, SMA harus menjadi. Pandangannya sudah segera berdiri SMA. Ya, jadi itu bisa berkesinambungan antara TK, SD, SMP, SMA itu kita membuat program bisa berlanjut. Memang seperti itu, Ustaz. Kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak Qurani, yaitu sebuah kendala tersendiri untuk menghafal Al-Quran. Contohnya, kita menghafal Al-Quran di ARJ dengan di terminal. Nah, itu pasti lebih mudah menghafalkan di ARJ. Kenapa ya? Karena lingkungannya itu Qurani. Coba kalau kita menghafalnya itu di terminal, senangannya ono wong grang-greng sebagainya, itu ya juga akan berpengaruh. Nah, ketika sampean setelah dari ARJ yang kelas 9 ini misalkan mau melanjutkan ke SMA negeri atau kemanapun, kalau memang masih punya niatan untuk menambah hafalan atau setidaknya mempertahankan hafalan yang sudah dihafal, ya carilah lingkungan Al-Quran. Lingkungan Al-Quran bisa kita temukan di mana saja, apalagi sekarang sudah gampang ya. Lingkungan Al-Quran pun sebenarnya bisa kita bentuk, tidak nunggu kita cari. Kita tidak nunggu bola, tapi menjemput bola. Walaupun bisa, kita usahakan untuk membuat lingkungan Quran. Kalau tidak bisa, belum bisa, ya kita mencari lingkungan yang Quran. Contohnya misalkan di SMA tersebut kita cari komunitas yang suka dengan Al-Quran. Atau sepulang dari sekolah kita cari majelis-majelis Al-Quran, musola, masjid atau apapun di situ yang kegiatannya adalah itu adalah cara yang paling efektif kita untuk menjaga hafalan kita, syukur-syukur bisa menambahnya. Nah, kalau kita sudah tidak mau tinggal di lingkungan Al-Quran, secara tidak langsung sedikit demi sedikit kita itu mengelontokkan. Jadi lama-lama Quran kita akan berkurang terus karena lingkungannya tidak terbentuk. Jadi dimanapun mbak-mbak atau mas-mas yang melanjutkan sekolah setelah dari ARJ ini, carilah lingkungan yang Qurani. Insya Allah selama kita itu hidup di lingkungan yang Qurani, Al-Quran kita akan selalu terjaga. Oke, Maten Ustaz Karim. Ini mana mbak-mbak mas-masnya ini belum ada yang bertanya ini. Saya nunggu mas-mas mbak-mbaknya ini bertanya ini. Nah, ini ada Mbak Nisrina, Alfia, Akila. Siapa lagi yang bertanya ini? Monggo. Nih kalau belum ada yang bertanya nanti udah ditutup nih. Atau dirasa sudah cukup ya, monggo. Nah, ya semoga nanti khususnya kelas 9 ya, setelah lulus bisa dari sekolah yang tetap bisa menghafal Al-Quran. Syukur-syukur bisa mondok semua sekolah yang programnya Al-Quran. Jadi tidak terputus, bisa tetap lanjut menghafalkan Al-Quran. Teman-teman yang mau bertanya, kelas 9, kelas 8, kelas 7 silakan boleh di chat. Ya, kalau izin bertanya langsung boleh di chat, boleh lewat chat Zoom. Monggo teman-teman
yang mau bertanya? Ataupun ustazahnya juga boleh. Barangkali kesulitan dalam menangani anak-anak atau gimana biar semakin chemistry antara ustadz dengan murid-muridnya semakin harmonis ya. Karena ada ustadz dan muridnya. Nah, pagi ini kan santrinya banyak, jadi juga insya Allah berpengalaman. Monggo. Ya sambil menunggu Ustaz ya, saya mau bertanya lagi. Untuk menunggu teman-teman mungkin. Ya. Ini kan masih masa pandemi ya. Anak-anak otomatis belajarnya juga masih daring. Dan menghafal Al-Quran setorannya setiap hari berjalan juga melalui virtual atau via WhatsApp, misalnya video call. Nah ini untuk teman-teman mungkin kan otomatis ketika menghafal di rumah dan di sekolah atau di pondok kan berbeda, lingkungan di rumah juga berbeda. Nah ini bagaimana ketika di rumah tapi tetap produktif, tetap bisa menghafal dengan sesuai target dan juga tilawahnya sesuai target dengan lingkungan yang ada di rumah. Itu bagaimana ya? Ya sebenarnya itu kembali kepada komitmen pribadi ya. Jadi pribadi kita harus punya komitmen. Kalau memang kita sudah ada niatan untuk belajar menghafal Al-Quran, sistem daring pun yaitu tetap harus diusahakan dan diatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Memang tidak bisa kita pungkiri sistem daring tidak bisa semaksimal sistem luring, sistem offline atau tatap muka bertemu langsung dengan guru. Di samping memang keberkahannya itu bisa kita rasakan kalau kita bertemu langsung dengan guru. Tapi kalau memang kondisi masih seperti ini, ya kita harus punya komitmen. Jangan hanya kita belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menunggu untuk diobrai, menunggu untuk dikongkon, disuruh sama orang tuanya atau sama guru-gurunya. Nanti baju tuh. Ini anak saya umur 2 tahun setengah ini. Namanya Maryam. Dek, kena anu. Gila. Kenal saya betul ini. Gila. Mbak iki lho, Mbak lagi ngaji iki lho, Mbak lagi ngaji. Mbak lagi ngaji lho, lagi belajar. Kali ayah nggih. Kena kali ibu nggih. Nggih. Mbak Maryam. Nggih. Neng Maryam. Ya apa? Kul a'udzu birabbinas ya? Kul a'udzu birabbinas. Apa? Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Bu. Baru hafal surat An-Nas sama Al-Fatihah. Insyaallah. Nangis disuruh hafalan malah menang langsung. Tadi tanyanya apa ya? Lupa saya. Oh ya, harus ada komitmen pribadi dari Mbak. Ya, pertanyaan. Ya, jadi harus ada komitmen dari Mbak atau Mas dalam belajar atau menghafal Al-Quran. Jangan belajar atau membaca Al-Quran itu menunggu diobrai. Nah, karena motivasi yang paling besar itu ada dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman itu ya sebagai pendukung saja, tapi motivasi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus bisa memotivasi diri untuk belajar secara istiqomah dan membaca Al-Quran dengan rutin.
Intinya itu aja. Jangan menunggu diobrai. 1 minggu. Obrailah diri kamu sendiri. Ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan itu Mas Ustaz kayaknya cara menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 1 minggu. Itu pertanyaan dari Mas Fatih. Kayaknya ada ya, itu kalau di tempat kita memang ada kegiatan rutin kami bisyauqin baca Al-Quran setiap hari 5 juz dan khatam dalam seminggu. Yang paling enak itu kalau kita membagi 5 juz itu bisa dibaca setiap ba'da sholat. Habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. Nah, itu genap seminggu 30 juz. Itu bacanya enteng, yang berat itu istiqomahnya. Kembali lagi, ada komitmen pribadi dari kita untuk bisa istiqomah. Oke, ngaten Ustaz. Oke, teman-teman, Ustaz baik. Itu tadi ya, kalau memang di pondok Hamalatul Quran, saya juga merasakan itu ada program setiap hari itu muraqabah 5 juz atau kami bisokin. Itu bisa sampai terapkan di rumah masing-masing. Kalau yang disarankan oleh Ustaz Baik tadi setelah baca sholat bisa tilawah 1 juz. Tapi juga bisa diterapkan langsung 1 duduk 5 juz. 1 duduk. Kalau di pondok itu satu kali duduk 5 juz. Jadi saya malah pernah 30 juz itu berdiri. 1 kali berdiri 30 juz berdiri. Itu Ustaz Baik tahu mungkin ya. Bukan karena ya, bisa dilihat di kalendernya pondok ada itu gambarnya, fotonya itu. Ya, kalau di Ustaz Baik itu jalan-jalan. Kalau ngantuk itu ya berdiri terus jalan-jalan. Jadi bisa sampai terapkan kalau ngantuk wudhu terus mari ngono kok jangan ngantuk mana ya berdiri jangan ngantuk mana sambil jalan ngantuk mana ya sudahlah berhenti mungkin kegiatan yang lain terus jadi untuk merokok atau tilawah misalnya 5 juz 1 kali duduk atau 1 kali sholat itu kalau ngantuk wudhu lagi terus itu jadi kalau jangan ngantuk ya bisa duduk lagi. Oke, sebelum nanti saya tutup, saya sedikit merangkum apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Baik Pak Izin ya. Juga terima kasih sudah bertanya. Ini beberapa yang saya catat, yaitu yang pertama keberhasilan anak tidak lepas dari doa ibu atau ridho ibu. Saya pun juga merasakan seperti itu. Kemarin sore saya ketemu kakak saya, mbak saya, ngobrol gitu ya. Ternyata waktu ibu saya hamil saya dalam kandungan. Ternyata ibu saya itu juga sering tahajud, mbak saya yang bilang seperti itu. Mungkin itu karena doa ibu saya, karena ridho ibu saya, sehingga saya juga bisa sendap-sendapnya bisa menghafal Al-Quran, tetap bisa terus. Sampai sekarang ibu saya juga masih istiqomah luar biasa. Saya kalau di rumah itu malu, karena saya yang di pondok, tetapi wajibnya itu rajin beliau dalam membaca Al-Quran setiap selesai setelah sholat sholat rawatib itu ya. Jadi setelah sholat ibu saya selalu membaca Al-Quran. Sehingga ketika saya di rumah itu juga malu. Masa aku yang mondok hafal Al-Quran terus itu yang membuat saya juga termotivasi oleh ibu saya. Dan yang luar biasa itu karena doa itu. Dan tadi saya dapat juga harus ada usaha. Itu tidak boleh leha-leha. Tadi diceritakan ada teman kita mungkin secara IQ atau kemampuan menghafal biasa saja, tapi karena usahanya besar sehingga dia bisa mencapai targetnya. Sedangkan yang sebenarnya cepat dalam menghafal tetapi dia berleha-leha
sehingga tidak tercapai. Dan berikutnya prinsip, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terus sering kita dengar bersama ya, memang agak sulit seperti itu. Kadang kita merasa kemarin sudah melakukan kebaikan, kemarin sudah melakukan kebaikan, sekarang kemarin sudah melakukan kebaikan lagi. Seharusnya itu tiap hari juga lebih baik, lebih ketiga yaitu sabar. Setiap manusia itu juga, setiap siapa saja harus sabar. Setiap manusia pasti ada tujuannya masing-masing. Dan yang keempat, menghargai waktu. Di masa pandemi ini, waktu kita kan banyak dihabiskan di rumah. Yaitu untuk apa saja ketika di rumah? Apa untuk Mobile Legends atau untuk video? Itu bagaimana kita bisa memanage waktu, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya belajar, kapan waktunya masuk daring sekolah, dan sebagainya. Dan yang kelima, berpikir positif atau positif thinking. Itu juga sangat perlu, sangat penting, atau berhusnuzon. Berhusnuzon kepada siapa saja. Kita harus bisa berprasangka baik, kita harus optimis. Dan yang keenam, pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kalau sama menghafal, kemarin kesulitannya di sini itu ditandai. Kalau sama ketika sekolah kan biasanya masih ada yang tidak cendat ya, nah, itu ditandai. Nah, nanti kalau sampai situ lagi, nah, itu kan kemarin salahnya di situ, diingat-ingat. Makanya itu jangan sampai masuk lubang yang sama atau tergelincir di tempat yang sama. Nah, itu bisa ditandai, oh di situ. Itu kan salah satu pengalaman. Kemarin lewat situ salah, jangan sampai lewat situ salah lagi. Sulit, yang memang sulit harus dilatih. Dan yang terakhir tadi, mau memikirkan orang lain. Atau artinya kita selalu butuh orang lain. Juga tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sama teman, sama tetangga, sama siapa saja. Kita harus bisa bersosial, saling tolong menolong. Alhamdulillah, mungkin sudah cukup seperti itu yang kita sampaikan. Jazakumullah khairan Dr. Pak Ifaizin yang telah memberikan motivasi pada acara Stadium General Al-Quran. Insyaallah ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi barokah untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya mohon untuk Ustaz Faizin menutup dengan untuk membacakan doa sekaligus nanti untuk menutup pertemuan kali ini. Pada Ustaz Faizin, mohon untuk memimpin doa. Ya, monggo sih. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diiringi dengan ridha Allah dan diberikan keberkahan dan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Biridillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا سيسوى ARJ من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Izin, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan semoga menjadi bekal kita untuk ke depan semakin baik dalam perjalanan, khususnya menghafal Al-Quran dan juga belajar hal-hal yang lain. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, ya, hari Rabu kita sudah masuk daring, ya. Jangan lupa besok sudah standby HP-nya mulai jam 8 nanti sampai, kalau ada yang masih belum bisa pagi diberikan kesempatan
sore atau malam. Semoga semuanya dimudahkan dalam proses belajar. Dari saya pribadi, jika ada kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih semuanya. Nasratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.